bercerita pergulatan imannya, bagaimana akhirnya masuk ke dalam gereja Katolik dan mencintai Ekaristi. Silahkan Pak Budi. Yang saya muliakan Bapak Uskup, Bapak Imam-Imam dan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, izinkan saya sharing mengenai perjalanan rohani saya pulang kembali kepada gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Awalnya saya adalah seorang yang non-Katolik dari Buddha ya. Lalu saya di SMP kelas 1, saya dibaptis Katolik karena masuk sekolah Katolik. Namun saat itu saya tidak memahami imam kekatolikan karena mungkin kurang jelas mengenai Ekaristi. Karena mungkin juga karena teman-teman juga banyak yang Katolik. Dan karena kurangnya pemahaman imam Katolikan, ketika SMA kelas 2, saya diajak oleh teman saya untuk pindah server. Ya, kami diajak ke sebuah persekutuan doa yang kali itu sangat semarak di Jakarta, di mana-mana. Persekutuan doa ini memang beraliran karismatik ya, tapi non-Katolik. Dan dikatakan sangat excited ya, penuh semangat, penuh sharing firman Tuhan, pujian penyembahan yang luar biasa, dan hal-hal lain yang menurut saya waktu itu adalah sesuatu yang belum pernah saya alami seperti penglihatan, nubuatan, dan lain-lain. Akibatnya saya berpindah ke denominasi yang lain itu selama 35 tahun. Dan saya bertumbuh di sana, menikah di sana, punya 2 anak juga di sana, dan mereka semua melayani di sana. Dibaptis ulang nggak Pak? Iya, dibaptis ulang Romo. Dan kilas balik kembali ke Katolik adalah ketika COVID melanda dunia ya. Saat itu kita tahu semua WFA ya. Saya mengalami kekeringan rohani ya, walaupun sudah melayani, tapi hati saya merasa kok ada sesuatu yang kurang. Kemudian dunia kan mencekam ya, banyak kematian, termasuk ipar saya juga meninggal karena COVID. Dan saya digerakkan Tuhan untuk belajar keimanan kembali. Waktu itu banyak undangan Zoom dari pengajaran Alkitab dari berbagai denominasi, dan juga di YouTube juga banyak pelajaran-pelajaran. Saya ikuti semuanya, termasuk perdebatan-perdebatannya. Sampai suatu saat saya mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa aliran yang saya ikuti saat itu salah. Tidak sesuai lah, tidak sempurna sesuai dengan Alkitab. Nah, lalu saya penasaran, apa nih yang salah nih ya? Saya pengen tahu point of view mereka itu bagaimana. Karena mereka menawarkan kursus, saya ikut kursus dari denominasi tersebut kurang lebih selama 9 bulan. Dari situ saya mengetahui ternyata ajarannya ternyata berbeda dengan yang saya yakini waktu itu. Akibatnya saya mengalami penasaran lagi, saya mengikuti kursus-kursus lain dari berbagai Bible study yang lain, termasuk sampai belajar Ortodoks Koptik dan Ortodoks Yunani. Ini belum di Katolik nih Pak ya, masih Belum, di server lain. Belum. Setelah belajar semuanya itu membuat saya pusing kepala, Romo. Pusing 8 keliling, bukan 7 keliling. Sampai ke Koptik. Koptik dan Yunani. Wih. Ya, jadi semua itu saya pelajari sampai saya bingung yang mana yang benar ya, karena semuanya berbeda satu sama lain. Lalu akibatnya saya memperdalam, mempelajari kembali dengan research sejarah gereja tentang patrologi dan lain-lain. Saya menemukan benang merahnya. Benang merahnya adalah sesuai dengan tradisi apostolik, konsili-konsili saya baca gitu ya. Saya menemukan ada 2 yang hampir sama, yaitu Katolik dan Ortodoks ya. Di mana mereka hampir mirip lah, hampir 100% sama kecuali mengenai kepausan dan filioque ya. Dan kalau yang lain itu berbeda dengan Katolik dan Ortodoks. Mereka bervariasi macam-macam pengajarannya. Jadi akibatnya saya memfokuskan diri belajar memperdalam di Ortodoks dan Katolik. Nah, dari belajar kedua ini, kenapa saya memutuskan ke Katolik? Ya, pertama udah pasti karena awalnya saya adalah Katolik ya. Karena yang pertama adalah bersumber dari firman Tuhan sendiri, di mana ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kalian? Lalu kan hanya Petrus yang menjawab,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan respon Tuhan Yesus berkata, engkau Petrus, di atas engkau akan kubangun gerejaku. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi, terikat di surga. Ini menunjukkan bahwa ada wewenang atau otoritas yang diberikan hanya kepada Petrus. Kunci itu melambangkan otoritas untuk penggembalaan. Nah, kita tahu memang Petrus itu kan lemah ya, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Tapi ingat ketika Petrus bertobat, Tuhan Yesus bilang, ingatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika engkau insaf, ingatkanlah saudara-saudaramu. Berarti Tuhan Yesus tetap memilih walaupun Petrus lemah. Ya. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit dan menemui murid-muridnya di tepi pantai, Tuhan Yesus menanyakan kembali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sebanyak 3 kali. Petrus mungkin malu ya, karena pernah menyangkal diri, dia merasa tidak layak menjadi gembala. Tapi Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak pernah salah ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya menggembalakan gereja yang Tuhan dirikan. Kenapa Tuhan Yesus nggak milih Yohanes yang lebih setia? Ya, sampai di kayu salib kan Yohanes setia. Sedangkan Petrus kabur entah kemana ya. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih, kau Petrus kudirikan gerejaku. Dan kita juga tahu ketika khotbah pertama, Petruslah yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan Petruslah yang menyelesaikan masalah di konsili pertama di Yerusalem mengenai sunat ya orang-orang Yunani. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mendirikan gerejanya di atas Petrus. Dan kalau lihat dari sejarah dunia selama 2000 tahun, saya menilai Katolik itu bertahan selama 2000 tahun. Walaupun badai, gelombang, ya di mana-mana ada ya kelemahan pernah terjadi, dosa pernah terjadi, paus mungkin ada yang salah pernah terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya karena janjinya, aku menyertainya sampai akhir zaman. Jadi saya dari situ mantap memilih Katolik, bukan ke Ortodok, tadinya sempat mau ke Ortodok, tapi saya berpikir Katolik itu ada di seluruh dunia, karena sifat gereja adalah universal kan, di mana-mana ada, ibadahnya sama, misalnya sama. Kalau di Ortodok, saya kemana gitu belum tentu ada. Jadi saya mantap kembali ke Katolik. Jadi saya bangga sekarang menjadi orang Katolik. Ya. Kedua, hal yang membuat saya mantap balik ke Katolik adalah firman Tuhan sendiri. Ya. Ketika Tuhan mengajarkan tentang roti surga yang turun dari surga ke bumi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti surga, apabila kamu makan tubuhku dan minum darahku, engkau akan menerima hidup yang kekal. Aku di dalam engkau dan ia di dalam aku. Dan aku akan bangkitkan dia sampai akhir zaman. Dan ini berbicara tentang kehadiran nyata tubuh Tuhan di dalam Ekaristi. Kalau saya dulu pahami di pemahaman saya sebelumnya, semuanya mengajarkan Ekaristi atau perjamuan kudus itu hanyalah simbol atau lambang, bukan kehadiran nyata Tuhan. Tapi kalau di Katolik dan Ortodok dan juga mungkin Lutheran awal ya mengajarkan Ekaristi adalah tubuh, benar-benar tubuh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena ketika Tuhan mengajarkan demikian, banyak 70 muridnya itu mengundurkan diri yang mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus ini keras, dan kelihatannya kok kayak kanibalisme ya, memakan tubuh manusia. Tapi tidak, Tuhan Yesus menyatakan ini benar-benar tubuh Tuhan. Dan saya akhirnya mempelajari tentang Ekaristi. Ekaristi adalah bagi saya keselamatan. Karena Tuhan Yesus yang berjanji, barang siapa makan dagingku, dia akan selamat. Ya, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman dan aku akan menerimakan kehidupan yang kekal. Bagi saya keselamatan bukanlah hasil perbuatan baik saya, tapi anugerah Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi saya merasa yakin, kalau saya Ekaristi, saya akan diselamatkan. Jadi bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan,
pengertian saya sebelumnya ketika saya beribadah, saya memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, bagaimana saya menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi saya tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan karena kita manusia berdosa. Bagaimana caranya menjadi serupa sama Tuhan? Caranya adalah dengan ekaristi. Kita makan dagingnya, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Dan pasti kita akan diselamatkan. Jadi saya juga memahami, belajar tentang metafisika, ekaristi. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita disatukan oleh gerejanya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena bagi Tuhan tidak ada masa lampau, sekarang, dan masa depan. Tuhan di luar ruang dan waktu. Ketika kita ekaristi, kita dipersatukan gerejanya dari dulu sampai sekarang, dipersembahkan kepada Bapa sebagai korban. Ini menggenapi Maliaki 1 ayat 11. Dari terbit sampai malam terbenam, ada korban yang dipersembahkan kepada Bapa dan kita menjadi satu. Betapa indahnya pemahaman ini sehingga saya semakin mantap bahwa gereja yang menyediakan ekaristi adalah menurut saya ya gereja yang tepat yang Tuhan Yesus dirikan. Ya, kemudian saya mau bersaksi tentang keluarga saya ya. Ketika saya belajar itu, istri saya nyuri-nyuri dengar ya. Memang dia tidak ikut kursus, tapi dia sering mendengar pelajaran yang saya ikuti. Akibatnya dia tercerahkan dan mengambil keputusan untuk ikut katekisasi tahun 2022 dan dibaptis secara Katolik tahun 2023. Puji Tuhan. Anak-anak? Nah, sekarang saya cerita anak-anak. Ketika saya dan istri sudah menjadi Katolik, kita cerita ke anak-anak kami yang ada di Sydney, mereka sedang kuliah. Lalu kita ceritakan dan anak-anak saya kecewa. Kenapa? Karena kita yang mendidik mereka menjadi non-Katolik dan kita mengajari mereka bahwa Katolik itu menyimpang. Oh sempat gitu Bapak dulu? Iya. Ngajarin Katolik menyimpang? Iya, termasuk saya juga mengatakan kepada Ibu Heni telah menyimpang. Oh ngatain ketua panitia? Iya. Beraninya. Lalu akhirnya anak saya sedih dan menangis dan mereka berdoa supaya kami kembali ke jalan yang benar. Lalu saya bilang, saya berdua dengan istri bilang kepada anak-anak kami, tidak apa-apa kalian tetap di gereja kalian, kami sekarang di Katolik. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kebetulan anak kami itu dua-duanya pelayan di gerejanya ya, di gereja Australia yang sangat terkenal, yang lagu-lagunya juga banyak dipakai di kalangan karismatik ya. Mungkin tidak sebutkan namanya tapi sudah pada tahu. Anak pertama saya guru sekolah minggu dan anak kedua saya singer di sana. Dan saya berdua dengan istri doa rosario setiap hari selama 1 tahun untuk anak kami. Dan puji Tuhan, anak saya yang pertama itu tiba-tiba punya kegerakan ya untuk mencari tahu kenapa bapaknya jadi sesat gitu. Akhirnya dia membeli banyak buku dan mempelajarinya. Dan Tuhan kasih jalan, dia bertemu dengan teman sekolahnya ya, yang dari Koptik, Ortodok Koptik. Lalu temannya ini mengajak Bible study di gereja Ortodok Koptik. Dan ketika anak saya mempelajari, dia bilang kepada kami, kok pelajarannya mirip dengan yang kami sampaikan ya? Kok bisa beda dengan yang selama ini dia pemahaman begitu? Akhirnya dia ikut Bible study terus di sana dan tertarik untuk masuk ke Ortodok Koptik. Nah, lalu istri saya menyarankan ke anak saya, coba deh kamu ke Katolik, karena kan Koptik kan budayanya memang Timur Tengah, walaupun apostolik, tapi kan budayanya mungkin nggak sesuai dengan universal. Sedangkan kalau Katolik kan di seluruh dunia ada gitu ya. Anak saya bilang saya tidak punya teman Katolik. Ya. Lalu kita berdoa terus, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Istri saya menyarankan dia ke katedral di sana. Kamu datang lagi ke misa sendirian nggak apa-apa, coba duduk di sana dengerin. Puji Tuhan, ternyata dari sekian banyak orang yang datang, mungkin ada 1.000 sampai 1.500 ya kalau misa di katedral sana, ada orang wanita di sebelahnya, itu orang Indonesia. Ngobrol punya ngobrol, orang ini adalah katekis.
Gereja Komunitas Indonesia di Sydney di bawah bimbingan Romo Handoko atau Mohan. Ngobrol-ngobrol lah anak saya dengan dia dan menjadi teman. Lalu anak saya tertarik ikut katekisasi yang diajak oleh temannya itu. Puji Tuhan, tahun 2023 anak saya dibaptis di sana. Dan sekarang dia sudah melayani sebagai lektor dan ikut kur ya di sana. Dan saya mau cerita anak saya yang kedua. Anak saya kedua ini juga kita sarankan ikut katekisasi walaupun tidak mau dibaptis tidak apa. Kalau dia mau tetap di gerejanya juga tidak apa. Tapi ikut katekisasi saja temanin kakaknya. Dan anak saya ini agak pride karena dia pelayanannya sebagai singer. Untuk menjadi singer di gereja itu audisinya sangat ketat sekali, seleksinya sangat ketat sekali. Kalau tidak salah itu sampai dengan 1 tahun, kalau sudah lulus baru bisa tampil di panggung. Dan dia merasa itu sebuah kebanggaan dan dia punya komunitas juga cukup kuat sekali ya. Lalu kita tetap berdoa rosario, sampai sekarang juga saya dengan istri tiap hari doa rosario. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan dia bilang begini kepada kakaknya, kok saya merasa kekeringan di hati saya ya. Boleh ya Ci, panggilnya saya ikut pelajaran Alkitab di komunitas gereja Katolik. Lalu diajaklah anak saya yang kedua ini. Dan entah kenapa ya, dia telepon kita, dia bilang pelajarannya bagus ya katanya. Jadi terbuka katanya. Dan puji Tuhan tahun 2024 kemarin dia sudah mulai ikut katekisasi dan Paskah tahun ini dia dibaptis secara Katolik. Lalu dia kan posting nih kegiatannya di Instagram. Leadernya yang di gereja lama mengetahui. Ditanya loh, kamu ini sekarang mau bagaimana di Katolik atau di kita gitu. Anak saya bilang, boleh gak ya saya gerejanya di Katolik tapi tetap melayani sebagai singer di gereja. Leader itu bilang, sebaiknya jangan, kamu harus pilih salah satu. Dan puji Tuhan anak saya memilih saya di Katolik. Dia melepaskan tanda kutip kemuliaannya ya di panggung dan sekarang dia ikut pelayanan kur di gereja Katolik di Sydney. Jadi ya itulah kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Intinya adalah saya balik ke Katolik karena Ekaristi menjamin ya, karena Ekaristi itu menguduskan kita. Makanya saya tidak heran ya, di Katolik dan juga di Ortodok ya, kenapa banyak santo dan santa? Karena Tuhan menguduskan kita lewat Ekaristi. Kadang saya iri dengan romo-romo yang tiap hari bisa Ekaristi. Semakin kudus romo. Ya Bapak juga bisa Kalau saya hanya makan soto kudus. Jadi kalau tiap hari bisa Ekaristi, kita bersatu dengan Tuhan. Bisa serupa dengan Tuhan. Tuhan menggerakkan dari dalam kita menjadi seperti Dia. Bukan seperti dulu saya berusaha keras untuk menjadi orang yang baik. Tuhan yang membuat saya menjadi baik dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi ya wajarlah kalau di kita Katolik ada santo dan santa. Kalau di luaran sana kan adanya hanya santoso dan santana. Luar biasa kesaksian Pak Kasianus Budi. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Budi, menurut saya ya, kesaksian Bapak ini memang sangat cocok dengan tema Eucharistic Revival. Daripada kesaksiannya si Romo Eko Wahyu, soal luka batinnya sama uskupnya itu sama Eucharistic Revival kurang cocok. Kalau yang ini sangat cocok, ya sangat cocok sekali. Dan saya kira perspektif teologisnya, spiritualitasnya itu seimbang kalau menurut saya. Maka tepuk tangan untuk Pak Kasianus Budi. Mohon maaf satu lagi Romo. Satu hal yang menjadi prihatin saya adalah tentang Ekaristi. Banyak dari kita kurang menghargai Ekaristi ya. Sebenarnya Ekaristi Tuhan benar-benar hadir. Kehadiran nyata Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kalau kita saja bisa menghormati presiden, walaupun membosankan, kita tetap... Presiden yang mana Pak? Oh yang di Konoha ya? Atau orang penting siapapun ya. Walaupun acaranya membosankan sekalipun kita tetap taat, hormat ya. Pakaiannya juga sopan.
tidak berani kita pegang handphone, kita memperhatikan tuh orang yang kita hargai. Dan ketika Ekaristi, Tuhan benar-benar hadir. Masakan kita tidak mau menjadikan waktu 1 jam saja. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak bersediakah engkau bersama-sama denganku 1 jam. Kita juga harus berkorban untuk menghormati Tuhan. Itu saja ya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Pak Budi untuk kesaksiannya. Terasa sekali Pak Budi melakukan studi, research, dan merefleksikan apa yang dia baca, dia alami dengan sangat baik. Tugas saya hanya ingin menyimpulkan beberapa poin. Judul dari presentasi saya inilah Proud to be Catholic. Tapi saya ingin menerjemahkannya bukan bangga, tapi bahagia menjadi orang Katolik. Mari kita lihat apa saja kekayaan gereja Katolik. Setidaknya ini menurut keyakinan saya. Ya, karena kalau di depan Bapak Uskup, saya ada rasa takut salah. Ini menurut keyakinan saya. Tolong klik. Ada 3 pilar, kitab suci, tradisi gereja, magisterium. Kalau kitab suci jelas, di depan mata kita, kita punya itu. Tradisi, mungkin hal-hal yang kita lakukan, yang diwariskan oleh gereja dari zaman ke zaman. Mungkin termasuk tradisi kita pantang puasa, kita ziarah, kita jalan salib. Ya. Itu juga bagian dari tradisi. Magisterium itu ketaatan kita pada ajaran gereja, kepada kuasa mengajar yang dimiliki oleh hierarki. Dari ketiga ini, kira-kira mana yang orang Katolik paling susah, paling males? Di sini ada ini loh, Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci. Betul kitab suci kita paling payah? Maka Romo Yosef masih harus bekerja keras lagi. Tapi jangan salahin Romo Yosef dan para pengajar kitab suci, karena sebetulnya gereja pernah punya kesalahan di masa lalu. Ketika mesin cetak diciptakan oleh Gutenberg, Martin Luther langsung kerjasama mencetak Bible. Dan saudara-saudari kita yang Protestan langsung disuruh baca Bible secara personal. Sedangkan gereja Roma berkata, umat Katolik membaca kitab suci itu nggak bisa personal, harus diajarkan, harus ditafsirkan oleh klerus, oleh kita para imam. Maka akibatnya kita menunggu diajarkan oleh klerus. Padahal saudara-saudari kita di gereja lain baca kitab suci secara personal. Kita baru bertobat ketika Dei Verbum muncul, dokumen Konsili Vatikan II yang mengatakan orang Katolik silahkan akses langsung ke kitab suci. Memang yang dikatakan oleh gereja bahwa kita harus hati-hati membaca kitab suci ada benarnya juga. Karena takutnya bisa saja salah tafsir. Ada umat saya tiba-tiba datang, Romo, kok saya habis baca kitab suci stres ya? Bagaimana mungkin, saya bilang, harusnya kalau orang stres baca kitab suci lalu menjadi tenang, tercerahkan. Tapi ini orang baik, baca kitab suci, kok buahnya dia stres. Ternyata dia cara baca kitab sucinya itu pakai telunjuk. Tiap malam umat saya ini berdoa, Tuhan malam ini aku ingin minta ayat kitab suci, ayat emas darimu. Tolong Tuhan berkati telunjuk saya supaya saya mendapatkan ayat yang tepat. Maka dia buka itu ayat kitab suci, buku kitab suci secara random, dia tunjuk. Dia dapat ayat. Yudas Iskariot pergi dan menggantung dirinya. Terus dia merem lagi, Tuhan, maaf Tuhan mungkin tadi meleset Tuhan, salah. Remedial Tuhan, tolong tunjukkan ayat yang tepat. Dia buka lagi, tunjuk lagi, cerep. Sudah kukatakan kepadamu, lakukanlah demikian. Dia dapat konfirmasi, suruh gantung diri seperti Yudas. Bu, ibu saleh, tapi ibu agak on dalam hal ini. Nggak boleh baca kitab suci kayak gitu. Harus baca konteksnya, harus baca ini dan itunya.
Kadangkala kita harus mengakui, ya sekarang sih syukurlah kebangkitan membaca kitab suci, ada Emmaus Journey, ada kursus ABCD di paroki-paroki, ada KPKS, dan saya kira kita syukuri itu. Ya, klik. Ada 7 sakramen. Dari 7 sakramen ini, saya lagi pikir-pikir sakramen mana yang paling kurang diminati oleh umat. Ya. Lapor Bapak Uskup, tadi pagi saya harus teriak-teriak pakai mic di bawah. Umat Katolik diundang ngaku dosa. Di ada di pojok situ sudah tersedia ruangan, ada 12 romo siap pengakuan dosa masa Prapaskah. Tapi mereka tetap sibuk jajan laponi tongdongta, makan bakso, seruan Nabi Justinus tidak didengarkan oleh umat yang sedang asik makan di situ. Tapi lama-lama muncul juga yang tergerak hatinya. Cuma kadangkala ya ini ya, undangan Tuhan untuk kita menerima sakramen-sakramen ini, itu mungkin harus kita dengarkan dengan lebih teliti, dan mungkin pada momen itulah Tuhan memanggil kita. Cuma kadangkala kita nih di Jakarta, kota besar, kita itu punya kesempatan untuk memilih ya. Untuk misa pun kita bisa pilih-pilih. Gerejanya mana? Gerejanya pakai AC atau tidak pakai AC? Romonya siapa? Romonya bagus atau enggak khotbahnya? Romonya tua atau muda? Kita di Jakarta ini bisa pilih-pilih itu. Tapi bayangkan saudara-saudari kita, umat Katolik yang berada di pedalaman, yang ada di stasi-stasi di ujung Kalimantan, Papua, dan seterusnya, itu tidak bisa memilih imam. Kalau umat-umat di sini, Anda punya koleksi romo-romo, sehingga Anda tinggal pilih, romo ini cocoknya misa ini, romo ini cocoknya misa itu. Suatu ketika di tempat saya di Pusat Pastoral Samadhi, saya tinggal bersama Romo Broto Darsono. Romo Broto Darsono SY itu sudah sepuh, sudah mulai pikun. Jadi misa suka salah-salah. Jadi kalau pas hari Minggu, umat itu deg-degan yang keluar dari sakristi itu siapa? Saya atau Romo Broto? Kalau yang keluar dari sakristi adalah Romo Broto, umat langsung, aduh Romo Broto. Tapi kalau yang keluar Romo Yus, yes, 50 menit selesai. Ada cerita-cerita lucunya sedikit ya. Tapi wajar umat agak lemes begitu juga, karena Romo Broto kan mulai berkurang fungsi kesadarannya gitu. Tapi dia tetap pengen pelayanan, kita kasih. Repotnya apa? Romo Broto suka gini, kalau misa, sudah sampai anak domba Allah, kan bentar lagi komuni berkat pulang toh. Tiba-tiba beliau bisa ngomong gini loh, sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus, agar kita pantas untuk menyambut Dia, mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan kita. Saya mengaku. Dia mulai lagi dari saya mengaku. Tapi kalau pas pengakuan dosa, tobat, antrian ke Romo Broto lebih panjang daripada antrian kepada Romo Yus. Ya, tapi suatu ketika kena batunya. Ada suami istri ngaku dosa. Udah di pintu depan, dindingnya triplek. Ini jadi cerita legenda di Samadhi ya. Romo Broto kan sudah kurang dengar. Dan inilah Romo paling sempurna untuk pengakuan dosa saya kira ya. Kurang dengar, sudah lupa ya. Nah, bapak masuk ngaku dosa, istrinya di depan triplek itu kan, di pintu triplek itu. Ngaku dosa. Nah, Romo Broto nggak dengar, dia tanya, apa? Ulangi. 2 kali disebutkan dosanya, ulangi lagi, saya belum dengar. Namanya orang mulai tuli, ngomongnya kan kenceng ya. Apesnya tuh bapak, itu Romo ngulangin kata-kata dosa tuh suami. Oh, bapak selingkuh. Akhirnya istrinya langsung, pas pintu terbuka, istrinya langsung gandeng suaminya pulang ya. Setelah itu barisan pengakuan dosa di Romo Broto bubar. Pindah ke tempat saya ya. Maka kalau misa, kalau ngaku dosa, jangan pilih-pilih Romo ya. Supaya ya rahmatnya sama lah.
lanjut. Ini saya skip saja karena biar cepet ya, karena pasti panjang ceritanya. Klik. Nah, kekayaan kita yang lain adalah devosi dan tradisi doa dalam gereja Katolik. Anda bisa sebut, mungkin banyak yang belum saya tulis di sini ya. Kepada Sakramen Maha Kudus, kepada Bunda Maria, kerahiman ilahi, devosi jalan salib, hati kudus Yesus. Bahkan sekarang sudah mulai ada devosi Camino de Santiago, ya, jalan kaki. Itu devosi yang cukup lama sebetulnya, bukan baru. Itu devosi yang cukup kuno ya. Tapi pertanyaan saya sebetulnya yang paling mendasar adalah apa yang kita cari dengan devosi-devosi itu? What are you looking for? Jawabannya cuma satu, relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itulah yang menjadi inti dari pencarian kita dengan devosi-devosi itu. Karena umat suka bertanya, Romo, Goa Maria mana yang paling sakti mandraguna? Yang kalau kita doa di goa itu paling mungkin pengabulan doanya. Waduh, saya nggak tahu. Beberapa tahun yang lalu, ketika KAJ itu dipimpin oleh Bapak Uskup Julius Kardinal, sempat ada rencana, ada sekelompok komunitas ingin mengarak patung asli dari replika dari Fatima, Portugal. Sudah sampai Bali. Lalu minta izin Bapak Julius Kardinal, minta izin patung itu mau diarak ke Jakarta. Lalu apa jawaban Bapak Uskup Julius Kardinal? Nggak usah. Patung buatan Portugal Fatima, patung buatan Lourdes, patung buatan Bantul, patung buatan Yogyakarta atau buatan dari Bogor sama nilainya. Sama nilainya. Karena takutnya kita dalam devosi-devosi ini kita bisa lari pada penyimpangan-penyimpangan tertentu ya. Saya dulu waktu kuliah di Kentungan, dosen saya Monsinyur Rubiatmoko. Kalau Romo Eko dapat C, saya dapat A kayaknya dari Romo Rubiatmoko. Karena setiap kali Senin mau ujian, Sabtu saya naik motor ke Sendang Sono. Saya belajar, terus tidur di balai-balai di Sendang Sono, terus saya doa rosario sebentar, nyalain lilin di Sendang Sono. Itu ritual saya kalau saya mau ujian hari Senin. Nah, ketika saya taruh lilin di Sendang Sono, ada bapak-bapak maju juga ke Sendang Sono depan patung Bunda, taruh kertas. Saya intip kertasnya apa? Kepo juga ya kan, saya ngintip itu kertas apa. Ternyata bapak itu naruh kertas apa? Yang ditaruh adalah kertas judi togel. Maka lalu saya yang tadinya mau doa baik-baik, saya doanya jadi negatif. Tuhan tolong jangan kabulkan doa orang itu. Karena apa jadinya kalau Tuhan mengabulkan melalui Bunda Maria judi togel, nanti dia kesaksian? Apa jadinya Sendang Sono bisa disamain sama Gunung Kawi, pesugihan. Maka hati-hati dengan devosi-devosi, karena pencarian yang utama itu adalah kita menjalin relasi dengan Tuhan. Klik. Sinodalitas gereja berjalan bersama. Dulu gereja itu hierarkikal, ya, lelaki sentris juga, ya. Hierarkis itu pokoknya yang paling tinggi Bapak Suci, lalu turun-turun ke bawah, umat ini paling bawah. Masuk surganya pun ngurut dari yang paling atas. Bapak Suci nyundul surga duluan, uskup juga bisa dibedakan antara uskup agung dan uskup yang tidak agung, ya. Jadi kecenderungan kita hierarkis gitu ya. Pastor juga, pastor kepala, pastor pembantu. Dulu itu istilah di Jakarta itu pastor pembantu, bayangkan. Sekarang sudah diganti pastor rekan. Umat Allah baru paling bawah ya. Tapi sekarang Bapak Paus Fransiskus dan akan diteruskan oleh Paus Leo XIV, saya kira gereja itu sinodal. Karena imam, biarawan-biarawati, religius, dan juga awam, saya sendiri agak nggak enak ngomong awam sebetulnya. Kata awam itu kan lawan kata dari expert. Ya, jadi saya awam soal listrik.
maka saya tidak expert soal listrik. Maka kalau di gereja saya menyebut Anda itu awam, ini kan kesannya agak negatif, Anda tidak tahu apa-apa tentang gereja. Maka lebih tepat mungkin ya umat Allah, umat Allah. Nah, ini harus bekerja sama. Romo tidak akan bisa sukses menjadi seorang romo menggembalai umatnya kalau tidak bisa bekerja sama dengan umatnya dengan baik. Ya. Sama demikian juga. Maka saya kira dibutuhkan sekarang ini kita saling rukun, bersaudara, bekerja sama dan menguatkan lagi sinodalitas ini. Ya. Yang benar itu adalah surat gembala. Ada surat gembala dari Bapak Uskup kepada umatnya. Tapi sekarang ini ada juga tren baru, surat domba. Jadi domba-domba ikut-ikutan nulis surat kepada Bapak Uskup, ngaduin romonya. Ya. Bapak Ibu, tidak semua romo sempurna. Ya, tadi Pak Budi sudah memberikan kesaksian. Bapak Paus bisa salah. Uskup juga bisa salah. Apalagi romo. Apalagi umat Allah yang lain. Bisa saja kita melakukan kesalahan. Tapi kan gereja tetap disertai oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau kita membangun persaudaraan yang kuat, persaudaraan yang utuh, saling tolong menolong, menurut saya ini jalan yang paling harus kita cari. Kita tidak bisa, Anda sebagai umat tidak bisa memilih aku maunya, romo parokinya, romo A, romo B, nggak bisa. Kita juga para romo tidak bisa memilih. Ya. Kalau Anda sekarang dapat kesempatan romonya cocok di paroki Anda, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau Anda sekarang ini dapat romo yang tidak cocok bersama Anda, tenang aja. Nggak lama juga pindah. Kenapa? Kita kan pindah-pindah terus kok. Sebagus-bagusnya kita di suatu tempat pasti dimutasi. Sejelek-jeleknya kita di suatu tempat juga pasti Bapak Uskup pasti pindahin kita. Itu sudah biasa dalam tugas kita sebagai imam. Tapi yang nggak pindah-pindah kan Anda di paroki. Maka jangan sampai umat itu punya kebiasaan, sebel sama romonya, aku nggak mau misa di paroki ini. Aku pindah ke paroki itu. Berarti iman kita itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tadi udah Romo Yosep, Romo Eko, dan Pak Budi juga sampaikan. Klik terakhir mungkin. Masih ada? Kekayaan kita jangan lupa karya seni dan arsitektur gereja. Kita punya bangunan-bangunan gereja zaman masa lampau yang bagus. Ya. Siapa yang tahu ini gereja mana? Gading Serpong. Gereja Gading Serpong. Ya. Kita juga pada zaman ini bisa membangun gereja tentu dengan gaya lain ya. Tapi buat saya, mari kita syukuri kita punya banyak karya-karya bagus dalam gereja. Dan kembali kita tekankan sumber dan puncak dari beriman Kristiani itu adalah Ekaristi. Kenapa sumber dan puncak? Karena itulah sumber kekuatan kita. Kenapa puncak? Karena kita mengarah pada kesatuan kita dengan Tuhan. Dalam Ekaristi, betul kata Pak Budi, kita mengalami kebersatuan dengan Tuhan walaupun kita tidak sempurna. Mudah-mudahan beberapa kesimpulan ini bisa membingkai semua sharing kita dan inspirasi yang kita dapat hari ini. Tuhan memberkati. Amin.